ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الكرام rahimahumullah yang saya hormati, mari kita melanjutkan kajian kita tentang Syarah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah penyusun akhuna Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizullah, memasuki kaidah ke-68 sikap Ahli Sunnah terhadap Ahlul Bid'ah. InsyaAllah melanjutkan pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan memasuki poin B, penjelasan tentang keharusan menjauhi Ahlul Bid'ah. Mari kita sama-sama perhatikan. Setelah kita mengetahui kemarin apa Ahlul Bid'ah, kemudian bagaimana ciri-cirinya, sehingga kita sudah sangat jelas, maka pada hari ini kita akan menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin terhadap Ahlul Bid'ah. Kalau kita kaji, maka akan banyak kita dapati larangan-larangan tersebut, baik melalui firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ataupun sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun para salafus solih, melalui asar-asar dan bahkan penjelasan para ulama-ulama salaf yang sangat jelas. Karya-karya beliau mengupas bagaimana sikap dan perilaku kita terhadap Ahlul Bid'ah tersebut. Baik, mari kita coba satu demi satu penjelasan-penjelasan tersebut tentang keharusan menjauhi Ahlul Bid'ah. Yang pertama, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Quran surat Ali Imran, yaitu surat ketiga ayat ke-7
Allah Azza wa Ala dengan tegas menjelaskan. Apa itu? Bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan kepada kita, yakni Al-Kitab. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Nah, di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan, Allah ketika menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan itu melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran. Pertama, ayatum muhkamat, yaitu ayat-ayat muhkamat yang jelas maksudnya. Hunna ummul kitab, itulah isi pokok Alkitab tersebut. Maka ketika ayat muhkamat, ayat yang sudah jelas kita terima saja, masih banyak orang yang mendebatkan karena ingin dan seterusnya, tujuan dan seterusnya, harapan dan seterusnya, yang lain-lain. Apalagi yang kedua, wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain yakni mutasyabihat. Apa mutasyabihat itu? Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian yang jelas saja dipermasalahkan, apalagi ya ini berkaitan dengan ahlul bid'ah, apalagi yang banyak sekali mengandung pengertian. Inilah lahan mereka untuk menjadikan subhat mereka. Ingat, Al-Quran tidak ada subhatnya. Tetapi perlu diperhatikan, siapakah orang yang selalu menjadikan ayat-ayat mutasyabihat ini dijadikan alat-alat untuk menjadi hal-hal yang diinginkan. Ternyata Allah melalui Rasulnya, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigh, maka adapun alladzina, orang-orang, fi di dalam qulubihim, hati mereka, zaigh, condong pada kesesatan. Tolong yang digarisbawahi, adapun orang-orang yang hatinya condong dalam kesesatan, fayattabi'un, maka mereka mengikuti matasyabaha, apa ayat-ayat mutasyabihat. Untuk apa? Minhu, daripadanya ayat mutasyabihat tadi, untuk menjadi mengharapkan timbulnya, minhu btigha'a fitnah, agar timbul mengharapkan banyak fitnah. Wabtigha'a, dan mengharapkan atau mencari takwil penjelasannya, padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui penjelasannya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tayyib. Jadi bisa kita kasih gambaran bahwa orang yang condong hatinya dalam kesesatan selalu memanfaatkan ayat-ayat mutasyabihat guna untuk menimbulkan fitnah. Dan ini tidak sedikit, sangat banyak sekali. Ingat penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ayat ini tadi, orang-orang yang condong hatinya dalam kesesatan. Rasul dalam sabdanya, fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Kemarin sudah kita jelaskan di antara ayat-ayat mutasyabihat, misalkan
Alif Lam Mim. Jadi itu penjelasannya, wallahu a'lam. Ahli tafsir sekelas Ibnu Katsir, At-Tabari dan seterusnya, lihat di tafsir seluruhnya Alif Lam Mim, di situ tidak ada penjelasan kecuali sama ditulis Alif Lam Mim. Maka orang yang dalam hatinya terhadap keyakinan Allah maka mengatakan ini semuanya berasal dari Allah. Kami hanya sami'na wa ata'na. Jangan mempersulit diri mencari-cari takwil di dalamnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faulaika alladzina sammallah fahdharuhum. Mereka itulah yang dimaksud Allah, yaitu maka waspadalah terhadap mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4547, juga Imam Muslim, juga Abu Dawud dari bunda kita Aisyah, semoga Allah tabaraka wa taala meridhoinya. Jadi ketika membawakan ayat-ayat mutasyabihat membuat akan timbulnya fitnah, Rasulullah mengatakan fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Siapa yang menjelaskan larangan agar kita sangat hati-hati berwaspada terhadap mereka ahlul bid'ah ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, yang memberi peringatan adalah manusia tertinggi kedudukannya, termulia posisinya, dan terhebat keilmuannya. Siapakah ia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian penjelasan yang kedua juga berasal dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, yakni Quran surat ke-6 atau Al-An'am ayat 68. Apa itu? Rasulullah menyampaikan ayat ini, wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat Allah, karena kebiasaan ahlul bid'ah adalah memperolok-olok ayat Allah. Apa kata Allah di ayat ini? Fa'arid anhum. Tolong digarisbawahi, fa'arid anhum. Allah memerintahkan tinggalkanlah mereka. Tinggalkan, karena ini perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai kapan? Hatta yahudhu fi hadisin ghairi, sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Jadi ketika ada orang yang mengolok-olok Al-Quran, sekali lagi kebiasaan ahlul bid'ah adalah selalu mengolok-olok Al-Quran, maka Allah melalui firman-Nya fa'arid anhum, jelas sekali, hatta yahudu fi hadisin ghairi. Akan tetapi syaitan selalu jadikan apa itu? Lupa larangan Allah tadi. Fa'arid anhum tadi lupa. Maka fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Diulangi ya. Setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Jadi syaitan berupaya melupakan larangan-larangan Allah tadi
agar kita meninggalkan ahlul bid'ah yang mengolok-olok Al-Quran. Biasanya kita nanti dengan berjalannya waktu kita lupa, karena syaitan melupakan itu. Maka ketika ingat kembali, kewajiban kita adalah apa? Jangan duduk bersama mereka, yaitu orang-orang yang zalim. Penjelasan yang begitu apik dari ulama kita, ulama salaf kita, yakni Al-Imam As-Sawahkani, semoga Allah merahmatinya. Beliau wafat tahun 1250 Hijriah. Disebutkan di dalam kitab Fathul Qadir jilid 2 halaman 128 sampai 129. Beliau mengatakan dengan jelas. Apa yang dikatakan beliau? Mari kita perhatikan. Dalam ayat ini, yakni Quran surat Al-An'am ayat 68, terdapat nasihat yang begitu agung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang-orang yang masih suka, masih membolehkan duduk-duduk bersama ahlul bid'ah yang berupaya ingin mengubah Al-Quran, kalam Allah. Mungkin untuk sekarang melihat merubah ayatnya agak sedikit sulit karena ilmunya yang sangat dangkal. Awal diterbitkan atau turunnya Al-Quran saja, ahli-ahli syair yang begitu tinggi keilmuannya aja mencoba ingin membuat tandingan Al-Quran gak mampu, apalagi orang-orang yang sekarang yang sangat dangkal ilmunya. Maka kesulitan ketika akan merubah lafaz kalamullah Al-Quran. Akan tetapi yang dirubah apa? Yang dirubah nanti adalah makna-makna melalui tafsir-tafsirnya, makna-makna melalui pengertian dari terjemahan-terjemahannya. Mulai sekarang sudah nampak jelas di Indonesia aja banyak yang mencoba terjemahannya dirubah, tafsirnya dirubah, dan seterusnya. Ini sangat jelas sekali. Bahkan mereka mempermainkan Alkitab atau Al-Quran. Lihat, banyak sekali Al-Quran dibuat permainan. Seperti apa? Banyak sekali contohnya. Yang kemarin telah kita sampaikan ketika pengertian syirik dan contoh-contoh syirik, ayat-ayat Al-Quran dijadikan apa? Raja. Iya, ini salah satu bentuk mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran dijadikan jimat, ini juga nggak boleh. Al-Quran bukan jimat, tapi Al-Quran adalah petunjuk dari Allah kepada hamba-hambanya dalam rangka berjalan di dunia menuju sirat, jalan yang lurus. Seperti itu. Bahkan mencoba sunnah Nabi juga dipermainkan. Juga bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga mereka berupaya menyesatkan dan berupaya ingin merusak syariat Islam ini. Lantas bagaimana cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran? Cara menafsirkan Al-Quran yang sebenarnya. Ini yang perlu kita harus garis bawahi. Sekarang kan banyak membaca Al-Quran kemudian ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Maka tidak heran kalau banyak sekarang orang beragama berdasarkan ustadznya. Itu. Mari kita perhatikan bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Yang pertama,
Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Itu contoh. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Seperti Quran surat pertama atau Al-Fatihah ayat ke-7. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus, yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapakah yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan nikmat ini? Mari kita perhatikan. Inilah penjelasannya, inilah tafsirnya. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Quran surat 4 ayat 69, itu tafsirnya. Nah, jadi an'amta 'alaihim yang kita minta setiap salat 17 kali ini, ya Allah, tunjukilah hamba sebagaimana Engkau telah menunjuki hamba-hambamu yang telah Engkau pilih. Siapa itu? Pertama, an-nabiyyin, para nabi. Yang kedua adalah wasiddiqin, orang yang selalu menegakkan kebenaran, jujur. Wasyuhada, yang ketiga orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, dan yang keempat adalah orang-orang yang solih. Itu maknanya. Kemudian yang kedua, jika Al-Quran tidak ditafsirkan dengan Al-Quran, maka Al-Quran ditafsirkan, ya, ditafsirkan dengan apa? As-sunnah. Ini yang kedua. Seperti kelanjutan ayat tadi, yakni surat pertama ayat ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang telah Engkau murkai. Al-maghdhub, murkai. Siapakah ia? Ai Yahudi. Dan juga bukan jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan. Ai, siapakah ia? An-Nasara. Ini hadis yang bersumber dari sahabat mulia Al-Adi radhiyallahu anhu. Jadi mana al-maghdhub? Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Ia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Itu. Adapun Nasrani, ia tidak punya ilmu tapi mengamalkan. Maka Islam harus beramal dengan ilmu. Ilmu harus diamalkan. Oleh karena itu, ya, saya menasihati diri saya dan para jemaah, ayo kita beramal berdasarkan ilmu. Ilmu yang sudah kita miliki kita amalkan. Itu Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah.